Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih, seperti biasa. Nah, kabar gembira buat teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari novel. Iya, karena saat ini videonya sudah ada di membership. Jadi teman-teman sudah tidak usah mengakses traktir lagi tuh seperti kemarin dan membayar dengan jumlah cendol yang diminta di traktir tersebut. Karena sekarang dengan uang Rp20.000, teman-teman sudah bisa menonton konten eksklusif di channel ini yang pasti tidak akan Mimin publikasikan secara umum. Dan selain itu, teman-teman juga bisa mendownload novel tersebut sehingga teman-teman bisa menontonnya kapan saja dan di mana saja, baik sambil makan, bekerja, bahkan sambil rebahan sekalipun. Dan hitung-hitung untuk mensupport atau membantu Mimin agar Mimin lebih semangat mencari novel yang menarik dan memenuhi kebutuhan dosis genre salah paham kita semua. Oke, jadi tunggu apa lagi? Silahkan join ke membership sekarang juga dan dapatkan segudang manfaat yang bisa teman-teman nikmati. Oke, infonya sudah selesai dan mari kita lanjut masuk ke dalam alur ceritanya. Ishak menanggapi sapaan Kaisar dengan tenang, menyebut bahwa lelucon tentang dirinya sebagai menantu sudah pernah diucapkan oleh Duke sebelumnya. Namun Emperor Waldzemir justru tampak bingung dan menganggapnya bukan lelucon. Saat itu Ishak menyadari ada seseorang di samping Kaisar. Isolde Brand berdiri dengan wajah memerah, jelas menahan emosi. Percakapan ringan antara Kaisar dan Dietrich Brand menunjukkan bahwa Waldzemir benar-benar mempertimbangkan Ishak sebagai pasangan Isolde, meskipun Dietrich menegaskan belum ada keputusan apapun. Kaisar bahkan menganggap reaksi Isolde yang tampak kesal sebagai sesuatu yang menggemaskan. Karena cahaya yang memancar dari tubuhnya terlalu terang, Waldzemir meminta Isolde membungkus tanduknya dengan perban agar bisa berbicara lebih nyaman. Setelah itu, barulah wajah Kaisar terlihat jelas oleh Ishak. Ia tampak jauh lebih muda dari usianya, bertubuh seperti prajurit, dengan mata emas yang bersinar dan tanduk rusa bercahaya di kepalanya, simbol ilahi yang melampaui mahkota manapun. Satu-satunya hal yang sedikit merusak wibawanya adalah pita kecil dari perban yang secara halus dibuat oleh Isolde sebagai bentuk balasan kecil. Kaisar kemudian mengajak Ishak berjalan sambil berbicara. Dalam percakapan santai itu, Waldzemir memuji wajah Ishak sebagai sesuatu yang luar biasa, lalu secara tiba-tiba mengusulkan agar Ishak mengadopsi nama keluarga bangsawan besar, bahkan menyarankan nama Brand. Ia menawarkan kemungkinan membangun latar belakang baru bagi Ishak, seolah-olah ia adalah keturunan tersembunyi dari keluarga tersebut. Ishak segera memahami maksud di balik tawaran itu. Jika ia meninggalkan identitasnya sebagai Grail Knight dan mengganti nama, maka gereja tidak perlu menghadapi masalah kebangkitannya. Itu adalah cara halus untuk menghapus eksistensinya sebagai simbol yang berbahaya. Namun Ishak menolak dengan tegas. Ia menyatakan tidak ingin meninggalkan wilayahnya sendiri, Ishakrea, yang baginya bukan sekadar tanah, tetapi dasar keberadaannya. Penolakan itu membuat suasana sejenak hening. Waldzemir lalu bertanya alasan lebih dalam. Ishak menjelaskan bahwa ia memahami posisi Kaisar, kebangkitan seorang Grail Knight yang telah dijadikan simbol suci dapat menjadi ancaman besar, terutama karena ia kini dikaitkan dengan kebangkitan Dawn Army. Ishak kemudian mengungkap inti masalah. Kaisar tidak menginginkan pembentukan Dawn Army saat ini, karena kekaisaran baru saja pulih dari masa sulit. Mobilisasi besar seperti itu dapat menguras sumber daya dan bahkan memecah kekaisaran kembali. Namun gereja memiliki kepentingan sendiri, baik jika perang itu berhasil maupun gagal, mereka tetap diuntungkan. Waldzemir mengakui hal tersebut. Ia memang tidak ingin perang suci itu terjadi sekarang, tetapi juga tidak bisa menolaknya secara terbuka karena kewajiban religiusnya sebagai penguasa. Ketika ditanya bagaimana menghentikannya, Ishak memberikan jawaban yang justru berlawanan, Dawn Army tidak bisa dihentikan. Jawaban itu membuat suasana tegang.
Tatapan kaisar menjadi tajam, memancarkan tekanan luar biasa. Ishak bahkan tidak berani menggunakan kemampuan membaca emosinya karena kekuatan di balik mata kaisar terasa seperti api yang dapat membakar jiwa. Namun Ishak tetap melanjutkan. Ia menyarankan agar kaisar tidak melawan arus, melainkan memanfaatkannya. Jika Dawn Army tidak bisa dihentikan, maka kaisar harus memimpin dan mengendalikannya. Ia harus benar-benar bersiap untuk merebut tanah suci, bukan sekadar mengikuti arus gereja. Lebih jauh lagi, Ishak menekankan bahwa kegagalan Dawn Army sebelumnya terjadi karena kesombongan dan eksklusivitas gereja. Kali ini, kaisar harus merangkul kekuatan lain, Ordo Elil dan War's Forge, dan memimpin sebagai penguasa seluruh White Empire, bukan sekadar alat Codex of Light. Saran itu sulit, tetapi jelas. Jika kaisar berhasil menyatukan kekuatan-kekuatan tersebut dan memimpin langsung di medan perang, maka kekuasaan duniawi akan kembali kepadanya secara alami. Ia tidak hanya akan mempertahankan kekaisaran, tetapi juga melampaui otoritas gereja itu sendiri. Waldsemer terdiam mendengar gagasan tersebut. Untuk pertama kalinya, ia melihat kemungkinan menjadi penguasa sejati seluruh White Empire, bukan hanya sebagai simbol ilahi, tetapi sebagai pemimpin yang mengendalikan arah sejarah. Emperor Waldsemer menanggapi usulan Ishak dengan senyum penuh minat. Ia menganggap gagasan tersebut menarik, sementara Ishak diam-diam merasa lega karena berhasil mendapatkan reaksi yang positif. Di balik itu, Ishak menyadari posisinya sendiri tidak mudah, ia tetap membutuhkan keberhasilan di tanah suci, sehingga pada akhirnya ia tidak bisa sepenuhnya berseberangan dengan gereja, meskipun ia juga memahami keberatan kaisar terhadap pembentukan Dawn Army. Kondisi kekaisaran sendiri masih rapuh. Ekonomi diguncang oleh pengaruh Golden Idol, mata-mata Red Kalis tersebar di mana-mana, dan negara-negara sekitar tidak stabil. Bahkan kekuatan bangsawan hanyalah keseimbangan rapuh terhadap dominasi Codex of Light. Dalam situasi seperti ini, usulan Ishak, mengubah krisis Dawn Army menjadi peluang, menjadi sesuatu yang menggoda bagi kaisar, meskipun jelas tidak mudah diwujudkan. Saat Waldsemer mempertanyakan bagaimana hal itu bisa dilakukan, Ishak menyatakan bahwa ia sendiri akan pergi ke kerajaan Elil untuk bernegosiasi. Hal ini menarik perhatian kaisar, yang awalnya meragukan kemampuan diplomasi Ishak. Namun Ishak kemudian mengeluarkan sebuah artefak, Rite of Division, belati legendaris yang pernah membelah tubuh dewa hidup Elil dan melahirkan Red Kalis. Artefak itu menjadi bukti kuat sekaligus simbol yang dapat membuka jalan diplomasi. Bahkan Dietrich Brand terkejut melihatnya. Bagi Waldsemer, hal ini menjadikan Ishak kandidat sempurna sebagai utusan ke kerajaan Elil. Ia melihat Ishak sebagai sosok luar biasa yang berbeda dari kebanyakan orang. Namun kaisar kemudian mengajukan pertanyaan terakhir yang tajam, apakah Ishak benar-benar seorang paladin setia Codex of Light, atau justru seorang bidah yang menyusup? Ishak menjawab dengan keyakinannya sendiri, bahwa dewa seharusnya hanya mengatur kehidupan setelah mati, sementara urusan dunia harus diserahkan kepada manusia. Jawaban itu justru memuaskan Waldsemer. Setelah itu, suasana berubah lebih santai. Ishak diundang makan bersama kaisar, bersama Isolde Brand dan Dietrich. Dalam jamuan tersebut, Waldsemer lebih banyak menggali kehidupan pribadi Ishak daripada membahas politik, membuat Ishak merasa lebih tidak nyaman dibandingkan saat berdiplomasi. Seusai makan, Waldsemer mengumumkan rencananya, ia akan menganugerahkan gelar Earl kepada Ishak, menunjuknya sebagai duta ke kerajaan Elil, dan memberinya peran penting dalam operasi Dawn Army. Ini berarti Ishak tidak hanya akan terlibat, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam perencanaan dan kepemimpinan militer. Namun di balik semua itu, ada tujuan lain. Kaisar menjelaskan bahwa jika Ishak akan memimpin para bangsawan, maka statusnya harus cukup tinggi untuk diterima. Gelar Earl hanyalah langkah awal.
Solusi sebenarnya adalah menjadikannya bagian dari keluarga Bran dengan menikahi Isolde. Ishak mencoba menolak secara halus, tetapi Waldsemer menepis semua alasannya. Ia tidak menuntut pernikahan segera, hanya pertunangan. Dari sudut pandang Kaisar, Isolde adalah pasangan yang sempurna, dan tidak ada alasan rasional bagi Ishak untuk menolak. Ishak berusaha mencari alasan lain, tetapi tidak menemukan celah. Ia bahkan melirik Isolde, berharap ia menolak, tetapi Isolde tetap diam. Sebagai putri bangsawan, ia siap menerima pernikahan politik demi keluarganya. Akhirnya, Waldsemer menyimpulkan dengan nada ringan namun tegas, jika ia harus menghadapi neraka Dawn Army, maka Ishak setidaknya harus menghadapi neraka pernikahan. Setelah Ishak pergi, Waldsemer berbicara dengan Dietrich secara pribadi. Ia mengakui bahwa Ishak jauh lebih menarik dari yang ia bayangkan, seseorang yang diberkati, berbakat, dan memiliki potensi besar. Namun ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Menurut pengamatan Kaisar, Ishak memiliki segala kualitas untuk dicintai, kemampuan, karisma, dan daya tarik, tetapi pada saat yang sama, ia tampak percaya bahwa dirinya tidak seharusnya dicintai. Sebuah kontradiksi mendasar yang membuatnya semakin menarik di mata Waldsemer. Ishak menerima berbagai emas dan permata dari Emperor Waldsemer sebagai hadiah atas keberhasilannya menggagalkan penculikan dan konspirasi terkait Isolde. Meskipun ia sudah mendapatkan imbalan besar dari Dietrich Bran, kali ini ia tidak menolak. Bukan karena keserakahan, tetapi karena pikirannya sedang kacau. Alih-alih kembali ke Kastil Rougeberg, Ishak berjalan sendirian di jalanan. Pikirannya dipenuhi satu nama, Isolde Bran. Ia menyadari bahwa situasi ini adalah hasil dari tindakannya sendiri, ia yang mendorong semuanya hingga sampai pada titik di mana pernikahan dengan Isolde menjadi solusi paling logis. Untuk memulihkan tanah suci, ia membutuhkan Dawn Army. Untuk itu, ia harus melibatkan Kaisar. Dan untuk memegang posisi penting, ia membutuhkan latar belakang kuat, yang pada akhirnya mengarah pada pernikahan politik. Pemikiran itu membuatnya muak. Ia merasa terjebak dalam logika yang ia bangun sendiri. Bahkan ia membayangkan nasib Prophet of the Red Flash yang kini dicerna dalam diri Isolde, seolah keduanya sama-sama terperangkap. Ucapan terakhir Isolde sebelum ia pergi terus terngiang di kepalanya, permintaan agar ia tidak merasa terganggu oleh kehadirannya. Hal itu justru membuat Ishak marah. Bukan karena Isolde lemah, tetapi karena ia terlalu berharga untuk merendahkan diri seperti itu. Ia tahu Isolde adalah wanita yang diinginkan siapapun, seseorang yang bisa berdiri sejajar dengan kekuatan besar manapun. Dan justru karena Ishak sendiri yang menjauhkannya, Isolde bersikap seperti itu. Ishak sadar bahwa dirinya yang bermasalah. Ia tahu Isolde lebih dari cukup, bahkan terlalu baik untuknya. Tetapi ia tidak bisa menerima cinta itu. Ia hidup dengan rahasia kelam, tubuh yang bisa menyembunyikan monster, dan kemungkinan masa depan yang tidak pasti. Ia tidak yakin bisa menjalani kehidupan normal, apalagi membangun keluarga. Bahkan ada ketakutan absurd, bagaimana jika dunia ini hanya ilusi, dan suatu hari semuanya berakhir begitu saja. Di tengah hujan musim dingin, Ishak tiba-tiba menyadari seseorang menggenggam tangannya. Isolde berdiri di sana, basah kuyup, napasnya tersengal setelah berlari. Dengan suara terputus-putus, ia menyatakan bahwa ia menyukai Ishak, dan ingin memulai semuanya dari awal, bukan sebagai bagian dari politik atau tekanan. Ia menolak semua beban, Red Kalis, Duchy, bahkan Kaisar, dan ingin hubungan mereka dimulai secara sederhana. Dengan keberanian yang jelas, Isolde menyatakan perasaannya dan bahkan mengajak Ishak untuk mulai berkencan. Ishak terdiam. Ia tahu ini bukan kepura-puraan. Namun ia mencoba menolak dengan mengatakan bahwa Isolde hanya menyukai gambaran ideal dirinya,
bukan dirinya yang sebenarnya, yang penuh rahasia dan keburukan. Isolde menjawab tanpa ragu. Ia mengakui bahwa ia jatuh cinta pada wajah Ishak, bukan kepribadiannya. Dan karena itu, perasaannya tidak akan goyah. Jawaban itu membuat Ishak kehabisan kata-kata. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar pengakuan seperti itu, terutama dalam situasi seperti ini. Ishak menyadari sesuatu, jika Isolde benar-benar seperti itu, maka ia tidak perlu mengungkapkan seluruh kebenarannya. Ia bisa tetap menjadi Grail Knight yang ia perankan. Bahkan jika suatu hari perasaan itu memudar, atau Isolde berubah pikiran, itu tidak akan menghancurkan segalanya. Akhirnya, Ishak membuka payung yang dibawa Isolde. Dalam suasana hujan malam yang dingin, dengan beberapa orang asing berlalu lalang di kejauhan, ia mencium Isolde. Itu adalah ciuman pertama mereka. Isolde tidak mengatakan apa-apa setelahnya. Ia hanya berdiri di sana, memegang payung dan tangan Ishak. Malam yang dingin dan sepi itu menjadi sesuatu yang berbeda bagi Ishak, sesuatu yang membuatnya merasa mungkin ia akan mulai menyukai malam. Untuk sementara, pengumuman pertunangan mereka ditunda. Banyak pertimbangan politik dan situasi yang belum memungkinkan pengumuman resmi, terutama karena gereja masih sensitif terhadap keberadaan Ishak yang seharusnya mati. Meski begitu, rumor sudah menyebar luas. Di kalangan bangsawan pendukung kaisar, sudah dianggap sebagai fakta bahwa Ishak adalah calon menantu keluarga Bran. Hal ini memicu berbagai kalkulasi politik baru. Ishak sendiri kini sering berada di sekitar kaisar, bahkan berbicara langsung dengannya hampir setiap hari. Ia juga berinteraksi dengan para pengawal kekaisaran, termasuk Rene Lomerk dan Basul Norton. Di tengah tekanan politik yang terus-menerus, Ishak mengeluhkan bahwa hidupnya dipenuhi perhitungan tanpa henti. Namun para pengawal hanya menanggapinya dengan cara sederhana, mengajaknya berlatih pedang. Bagi mereka, berpikir terlalu banyak adalah tanda tubuh yang terlalu santai. Meski Ishak menganggap kemampuan pedangnya biasa saja dan lebih melihat pertarungan sebagai alat untuk menang, bukan pengembangan diri, ia akhirnya menerima tantangan itu. Ia menyadari bahwa ke depan, terutama saat menuju kerajaan Elil, ia akan menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih kuat. Dengan enggan namun sadar akan kebutuhan itu, Ishak bersiap menghadapi duel latihan, sebuah langkah kecil menuju konflik yang jauh lebih besar di masa depan. Ishak mengangkat pedang latihnya, beratnya hampir setara dengan pedang asli. Rene Lomerk melempar batu sebagai tanda mulai. Begitu batu menyentuh tanah, Ishak dan Basul Norton bergerak bersamaan. Benturan pertama menghasilkan ledakan kecil yang mengguncang rumput taman. Pedang mereka bertemu dengan presisi sempurna, seolah keduanya membaca gerakan satu sama lain. Setelah saling menjauh, Ishak merasakan keanehan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia kembali menyerang, mencoba memahami melalui benturan berikutnya. Pertarungan berlangsung cepat dan padat. Ishak menyerang dengan kekuatan penuh, namun Basul merespons dengan teknik yang lebih halus dan efisien. Dalam satu momen, Basul sudah menodongkan pedang ke leher Ishak. Duel berakhir seketika. Ishak mengakui kekalahan dengan jujur, tetapi Basul justru menatapnya dengan serius dan menanyakan siapa gurunya. Setelah mendengar jawabannya, Basul tampak semakin yakin akan sesuatu. Rene yang menyaksikan dari samping justru kagum, karena Ishak mampu merespons gerakan kepala pengawal kekaisaran, sesuatu yang bahkan sulit baginya. Namun Basul menilai Ishak masih menyembunyikan kemampuan. Ishak sendiri sadar bahwa ia memang kalah dalam pertarungan pedang murni. Ia tidak menggunakan tentakel, mukjizat, atau teknik tingkat tinggi. Meski begitu, ia memperoleh sesuatu yang jauh lebih penting. Gaya pedang Basul terasa sangat familiar. Ingatan Ishak kembali ke masa lalu di biara, ketika ia dilatih oleh seseorang bernama Gabel.
Saat itu ia hanya diberi satu nasihat, bunuh siapapun yang menggunakan teknik yang sama, karena mereka juga akan melakukan hal yang sama padanya. Kini, Ishak menyadari bahwa Basul menggunakan teknik yang sama, Avalanche Swordsmanship. Masalahnya, orang itu adalah pendekar pedang terkuat di Kekaisaran Gertonia. Ishak tidak mungkin membunuh Basul di sini. Dan Basul pun berada dalam posisi yang sama, ia tidak bisa sembarangan membunuh seorang Holy Grail Knight yang sedang naik daun, apalagi di bawah perlindungan Kaisar. Keduanya terjebak dalam situasi canggung, tahu bahwa mereka seharusnya menjadi musuh, tetapi tidak bisa saling menghabisi. Namun duel tadi telah mengubah sesuatu dalam diri Ishak. Semua kekacauan pikirannya lenyap, digantikan oleh satu tujuan sederhana. Bagaimana cara mengalahkan Basul? Malam hari di pantai Rougebek, suara ombak menutupi segala gerakan kecil. Ishak menunggu dalam kewaspadaan penuh. Basul datang tanpa bersembunyi, berjalan santai seolah ini memang janji yang tak perlu diucapkan. Tanpa banyak kata, Basul langsung menyerang. Jarak 20 langkah dilahap dalam sekejap. Tebasan pertama hampir membelah Ishak, yang hanya mampu menghindar dengan susah payah. Serangan balasan Ishak pun cukup tajam hingga memotong beberapa helai rambut Basul. Pertarungan berubah menjadi duel hidup dan mati. Ishak menggunakan teknik Eight Branches, sementara Basul menahannya dengan dasar Avalanche. Gelombang kejut membuat Ishak kehilangan keseimbangan, bahkan merusak pendengarannya sesaat. Namun dengan kemampuan regenerasi, ia segera pulih dan melanjutkan pertarungan. Basul mulai menyadari sesuatu yang mengganggu. Ishak berkembang. Setiap serangan yang ia terima membuatnya semakin cepat, semakin tepat, dan semakin sulit diprediksi. Ia belajar langsung di tengah pertarungan, menyesuaikan diri hanya untuk bertahan hidup. Hal itu membuat Basul merasakan ketakutan. Ia meningkatkan intensitas serangan. Tekanan bertambah, memaksa Ishak mundur hingga kakinya menyentuh air laut. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. Basul mengeluarkan teknik lanjutan Avalanche, tekanan berat seperti longsoran yang menghancurkan seluruh tubuh lawan. Ishak nyaris berlutut di bawah tekanan itu. Namun di saat yang sama, ombak datang menyentuh kakinya. Dan Ishak melihat peluang. Ia menggunakan teknik Blade Tear. Pedangnya bergetar hebat dan menghancurkan pertahanan Basul. Dalam sekejap, posisi berbalik. Dengan bantuan gelombang air, miracle dari Salt Council, Ishak meluncur di atas ombak, mengambil posisi lebih tinggi. Pedang Basul hancur. Momentum kini sepenuhnya milik Ishak. Dengan kekuatan seperti longsoran yang sama, ia mengayunkan pedangnya ke arah Basul. Benturan terakhir menghasilkan suara retakan yang mengerikan. Duel itu mencapai puncaknya. Ishak terengah-engah setelah benturan terakhir. Pedangnya terlepas dan tertancap di pasir, sementara ia sendiri hanya bisa menatapnya dengan frustrasi. Ia tahu ia sempat membalikkan keadaan, pedang Basul Norton telah hancur, dan lawannya terbuka tanpa pertahanan. Namun dalam sekejap yang tak bisa ia pahami, semuanya berubah. Serangannya gagal. Yang tersisa hanyalah luka seperti bekas gigitan di tangan Basul. Ishak menyadari sesuatu yang mustahil, serangannya ditahan dengan tangan kosong. Teknik yang ia gunakan bahkan dirancang untuk merobek makhluk selevel malaikat, namun Basul menahannya begitu saja. Basul sendiri tampak tenang, seolah itu bukan hal luar biasa. Ia bahkan memuji Ishak, mengatakan bahwa ia memahami bagaimana Ishak bisa mengalahkan malaikat, karena ia memiliki bakat yang tidak dimiliki ksatria lain. Ketika Ishak menanggapi dengan nada sinis, Basul menjelaskan maksudnya. Dalam menghadapi bidah, kehormatan dan aturan tidak berarti apa-apa. Segala cara sah. Lalu ia menunjukkan sesuatu di tangannya, cahaya biru redup seperti api. Ia menyebutnya Sword Energy. Kemampuan ini dikenal sebagai mukjizat dari Dewa Elil,
kekuatan yang memungkinkan pedang memotong apapun tanpa terhalang pertahanan biasa. Ishak mengenalnya dari pengetahuan masa lalunya, tetapi ada sesuatu yang aneh. Teknik miliknya sendiri, Blade Tear, ternyata memiliki kemiripan dengan Sword Energy, meski tampilannya jauh lebih liar dan tidak wajar. Ishak mulai memahami bahwa apa yang ia anggap teknik ciptaannya sendiri sebenarnya adalah bentuk lain dari kekuatan yang sama. Namun ada masalah besar. Sword Energy hanya bisa digunakan oleh pengikut Enlil. Saat ia mempertanyakan hal itu, Basul dengan tenang mengakui bahwa dirinya memang pengikut Enlil. Pengakuan itu mengejutkan Ishak. Seorang kepala ksatria pengawal kekaisaran, yang seharusnya setia pada Codex of Light, ternyata adalah penganut kepercayaan lain, sebuah fakta yang bisa berujung eksekusi jika terungkap. Ishak sempat marah. Ia sadar bahwa jika mengetahui ini lebih awal, ia bisa memanfaatkan situasi untuk menjatuhkan Basul tanpa harus bertarung. Namun sekarang, mereka justru berada dalam posisi yang sama, saling menyimpan rahasia berbahaya. Basul kemudian mengusulkan gencatan sementara. Ishak menerima, dan mereka berjalan di sepanjang pantai. Basul mulai menggali masa lalu Ishak, dan nama Gabel Kranz muncul, guru yang mengajarkan Ishak teknik pedang avalanche. Basul langsung mengenalinya dan menyebutnya, anjing gila. Percakapan mereka berlanjut ke inti masalah, mengapa pengguna teknik avalanche diperintahkan untuk saling membunuh. Basul mengungkapkan kebenaran yang lebih gelap. Ia adalah orang yang mengkhianati Ordo Avalanche. Ia memimpin rekan-rekannya ke dalam penyergapan oleh Immortal Order, mengikuti perintah seorang malaikat yang disampaikan melalui seorang inkuisitor. Saat itu, ia tidak meragukan perintah tersebut. Dalam sistem kepercayaan mereka, perintah malaikat dianggap mutlak selama tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Namun ketika ia mendengar jeritan rekan-rekannya, ia menyadari kesalahannya. Ia melarikan diri. Pengakuan ini mengubah segalanya. Ini bukan sekadar pengkhianatan internal, melainkan kemungkinan bahwa seorang malaikat sendiri telah menyimpang. Ishak merasa situasi ini jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Mengetahui informasi seperti ini saja sudah bisa membuat seseorang menjadi target. Namun ia tetap mempertanyakan inkonsistensi Basul, jika ia menyesal, mengapa ia masih memburu pengguna teknik avalanche. Jawaban Basul sederhana dan masuk akal. Ia mengira semua rekannya telah menjadi Death Knight, dan siapapun yang menggunakan teknik itu bisa jadi musuh, atau eksperimen baru dari Codex of Light. Dalam kondisi seperti itu, membunuh lebih dulu adalah pilihan paling aman. Kemudian Basul mengungkapkan tujuan sebenarnya. Ia meninggalkan Codex of Light dan menjadi pengikut Enlil bukan hanya untuk melarikan diri, tetapi untuk membalas. Ia ingin membongkar konspirasi di dalam gereja dan membunuh mereka yang bertanggung jawab atas kehancuran Ordo Avalanche. Jika suatu saat Ishak ingin membunuhnya, ia tidak akan lari. Namun ia tidak akan menyerah begitu saja. Ishak, alih-alih marah, justru tersenyum. Ia melihat peluang. Ishak mengajukan kesepakatan aneh. Ia meminta kesempatan untuk mencoba membunuh Basul, berulang kali, hingga saat ia berangkat sebagai duta ke kerajaan Enlil. Sebagai imbalannya, ia hanya akan menggunakan kemampuan pedang murni, tanpa kekuatan lain. Jika Basul bertahan sampai saat itu, nasibnya akan diserahkan kepada Gabel. Basul langsung memahami maksudnya. Ini bukan sekadar permusuhan. Ini latihan hidup dan mati. Ishak membutuhkan peningkatan kemampuan pedang dalam waktu singkat. Dan Basul, pendekar terkuat di kekaisaran, adalah lawan terbaik yang bisa ia dapatkan. Dengan kata lain, Ishak akan mempertaruhkan nyawa Basul demi mengasah dirinya. Dan bagi Basul, itu berarti menghadapi pertarungan mematikan setiap hari, melawan seseorang yang berkembang dengan kecepatan yang tidak masuk akal.
Ishak mengalami peningkatan kemampuan yang sangat pesat selama berlatih bersama Basul Norton. Teknik pedangnya yang sebelumnya terbentuk dari improvisasi dalam pertempuran kini mulai diarahkan menjadi lebih terstruktur, meskipun tetap syarat dengan insting membunuh. Basul, sebagai pendekar tradisional, memandang gaya bertarung Ishak dengan kritik tajam. Ia menilai bahwa niat membunuh Ishak terlalu jelas terlihat, membuat gerakannya mudah dibaca oleh lawan yang berpengalaman. Bagi Basul, seorang petarung sejati bukan hanya membunuh dengan cepat, tetapi membunuh dengan tenang dan terkendali, tanpa emosi yang berlebihan. Dalam setiap pertarungan, Ishak terus menyerang dengan kekuatan penuh, namun Basul selalu mampu mengantisipasi dan menahannya. Bahkan ketika Ishak menggunakan tekniknya yang ganas dan tidak lazim, Basul tetap mampu mempertahankan ritme pertarungan dengan tenang. Pedang Basul bergerak stabil, diselimuti cahaya biru halus, sementara serangan Ishak yang penuh tekanan akhirnya terpental. Dalam satu momen, Basul dengan cepat menusukkan pedangnya ke celah antara bahu dan leher Ishak, menjatuhkannya untuk kesekian kalinya. Itu adalah kekalahan yang ke-20 bagi Ishak, meskipun ia terus berkembang di setiap duel. Basul menyatakan bahwa Ishak tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan, namun tetap menegaskan bahwa Ishak tidak akan pernah bisa mengalahkannya hanya dengan pedang jika ia tidak mengubah cara bertarungnya secara mendasar. Semua trik dan kebiasaan Ishak telah terbaca sepenuhnya. Menurutnya, selama Ishak masih bergantung pada tipu daya dan niat membunuh yang terbuka, ia tidak akan bisa melampaui batas tersebut. Ia bahkan menyarankan bahwa Ishak harus membuang semua yang telah ia pelajari sejauh ini jika ingin benar-benar berkembang. Ishak memahami kritik itu, tetapi menyadari bahwa gaya bertarungnya bukan sekadar pilihan, melainkan hasil dari cara ia bertahan hidup. Tipu daya, kebrutalan, dan insting membunuh adalah bagian dari dirinya yang tidak bisa dengan mudah dihilangkan. Basul kemudian mengingatkan bahwa sikap seperti itu tidak akan diterima di kerajaan Elil. Bukan hanya kekuatan yang dinilai di sana, tetapi juga sikap dan kendali diri. Ishak mulai memikirkan bagaimana ia bisa menekan atau menyamarkan aura membunuhnya tanpa kehilangan esensi kekuatannya. Setelah latihan berakhir, Basul menyatakan bahwa ia tidak bisa lagi melanjutkan duel harian mereka. Sebagai kepala pengawal kekaisaran, ia harus kembali menjalankan tugasnya karena Emperor Waldsemer akan segera meninggalkan Rougeberg. Selain itu, ia merasa bahwa Ishak sudah menyerap semua yang bisa diajarkan dalam waktu singkat. Ia juga menegaskan bahwa mulai hari berikutnya, percobaan pembunuhan antara mereka tidak akan mungkin dilakukan lagi. Ishak merasakan kehilangan setelah kepergian Basul. Ia menyadari bahwa Basul adalah salah satu sedikit orang yang mampu mendorongnya berkembang secara signifikan. Tanpa lawan seperti itu, ia kesulitan mengukur sejauh mana kemampuannya saat ini. Ia mencoba berlatih sendiri, tetapi tidak menemukan tolok ukur yang jelas. Dalam pikirannya, ia terus membandingkan kekuatan Basul dengan gurunya di masa lalu, dan menyimpulkan bahwa Basul berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi dalam hal teknik pedang murni. Di tengah perenungannya, René Lomerc datang menghampirinya. Kini ia telah mengenakan perlengkapan tempur lengkap, siap mengikuti rombongan kekaisaran. Percakapan mereka berlangsung santai, dan Ishak dengan sengaja menceritakan komentar kasar Basul, membuat René terkejut. Meskipun Ishak merasa puas karena bisa membalas Basul secara verbal, René justru menafsirkan cerita itu dengan cara yang berbeda dari yang ia maksudkan. Tak lama kemudian, rombongan kekaisaran mulai bergerak keluar dari kediaman rahasia. Kereta yang membawa kaisar dijaga ketat oleh para ksatria elit, bergerak dengan pengamanan tinggi agar identitasnya tetap tersembunyi. Sebelum berangkat, Waldsemer sempat membuka jendela dan memberi isyarat kepada Ishak, memastikan bahwa penunjukan resmi akan segera dikirimkan.
Ishak memahami bahwa posisinya kini semakin terikat dalam permainan kekuasaan antara gereja dan kekaisaran. Di saat yang sama, Isoldebrand tiba-tiba merasakan sesuatu yang janggal. Pandangannya tertuju pada seorang pengemis tua yang duduk di gang sempit, tempat yang tidak lazim untuk dipilih. Ia tidak yakin, tetapi firasatnya mengatakan ada sesuatu yang salah. Ishak mempercayai insting tersebut tanpa ragu. Dalam pikirannya, kemungkinan yang paling jelas muncul, sebuah percobaan pembunuhan terhadap kaisar. Tanpa menunggu lebih lama, Ishak langsung bergerak. Ia melompat menuju arah kereta yang sedang melaju, bersiap menghadapi ancaman yang belum terlihat namun sudah terasa mendekat. Ishak yang berlari menuju kereta kekaisaran langsung memicu reaksi instingtif dari René Lomerc. Tanpa ragu sedikit pun, ia menghunus pedangnya dan melancarkan serangan mematikan, bukan karena emosi, melainkan karena tugas. Dalam pandangannya sebagai pengawal kekaisaran, siapapun yang mendekati kereta kaisar adalah ancaman yang harus dilumpuhkan. Namun, Ishak menangkis serangan itu dengan tangan kirinya. Benturan keras menggema, pedang René terpental ke atas, pertahanannya terbuka sepenuhnya. Dalam situasi nyata, ia bisa saja terbunuh dalam sekejap, tetapi Ishak hanya melewatinya begitu saja, meninggalkan René dalam keterkejutan. Basul Norton yang menyaksikan itu juga terkejut. Ia menyadari bahwa Ishak baru saja menggunakan kekuatan yang tidak seharusnya ditunjukkan di tempat terbuka. Namun situasi tidak memberi waktu untuk berpikir panjang. Para ksatria penjaga baru saja bereaksi ketika Ishak berteriak bahwa ada pembunuh. Perhatian mereka langsung beralih ke arah yang ditunjuk Ishak, seorang lelaki tua yang berjongkok di gang sempit. Ishak menyerang tanpa ragu, tebasannya menghancurkan dinding di belakang lelaki tua itu sebagai peringatan. Lelaki itu tampak lemah dan tidak berbahaya, tetapi Ishak segera menyadari sesuatu yang aneh. Di dalam mangkuk pengemis itu terdapat sebuah bola mata yang menatap lurus ke arah kereta kaisar. Itu bukan sekadar pengintaian biasa, itu adalah media pengamatan yang dipenuhi kekuatan aneh. Tanpa ragu, Ishak menghancurkannya di bawah kakinya. Namun saat bola mata itu hancur, langit justru mulai robek. Tekanan membunuh yang luar biasa turun dari atas, begitu kuat hingga bahkan Ishak merasakannya menekan tubuhnya. Ketika ia menoleh, ia melihat bukan orang-orang di sekitarnya yang bereaksi, melainkan semua mata tertuju ke langit. Retakan besar terbuka, dan sesuatu yang mengerikan sedang memaksa keluar dari baliknya. Ishak langsung menyadari bahwa ini adalah makhluk dari Chaos, sesuatu yang tidak seharusnya muncul di dunia ini. Jika makhluk itu sepenuhnya keluar, bukan hanya kaisar, seluruh Rougebek akan hancur. Sementara itu, Emperor Waltzemer keluar dari keretanya tanpa ragu. Alih-alih mundur, ia justru bersiap menghadapi ancaman tersebut. Dengan melepas penutup tanduknya, cahaya terang menyebar ke sekeliling, menenangkan kuda-kuda yang panik. Dari kekuatan itu, seekor makhluk raksasa muncul, serigala emas dengan 8 mata dan tanduk bercahaya, Haltaba, makhluk ilahi yang menjadi pelindungnya. Namun bahkan dengan kekuatan itu, situasinya tidak bisa dianggap ringan. Cairan menjijikkan mulai jatuh dari langit yang robek, dan dari cairan itu lahir makhluk-makhluk aneh yang menyerang kota. Salah satunya, makhluk menyerupai laba-laba dengan tubuh penuh wajah manusia, langsung menyerang pasukan. Para prajurit kewalahan hingga Isoldebrand datang dan menahannya, memberi instruksi bahwa makhluk itu hanya bisa dilawan dengan cara tertentu. Di tengah kekacauan itu, Basul menyadari satu hal penting, Ishak menghilang. Seorang prajurit menunjuk ke arah menara pengawas, tempat Ishak terakhir terlihat. Di atas menara, Ishak menatap langit yang retak. Menghancurkan bola mata hanya memperlambat proses, bukan menghentikannya. Makhluk besar masih berusaha keluar, sementara makhluk-makhluk kecil sudah mulai menyebar ke seluruh kota.
Satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya adalah menemukan pemanggilnya. Ishak segera menyadari bahwa penglihatan adalah kunci dari ritual ini. Jika pengamatan dihancurkan, maka pemanggil harus membuka jalur baru. Itu berarti mereka akan mengekspos diri. Tanpa ragu, Ishak mengubah tubuhnya. Tangannya terbelah, berubah menjadi tentakel yang dipenuhi organ aneh, mata, telinga, dan indera lain yang bahkan tidak ia kenali. Ia juga menghubungkan dirinya dengan makhluk-makhluk kecil di seluruh kota, tikus, burung, anjing liar, menggunakan mereka sebagai jaringan penginderaan. Semua kesadaran itu terhubung, mencari satu titik yang sama. Akhirnya, ia menemukannya. Seorang pria berjubah berdiri di sebuah penginapan kecil, memanggil makhluk dari langit. Ishak langsung bergerak. Ia melompat dari menara dan menghantam bangunan itu dengan kekuatan penuh, menghancurkan atap dan lantai sekaligus. Dalam sekejap, ia mencengkeram leher pria itu. Tanpa ragu, ia menggunakan kekuatan matanya untuk membaca ingatan pria tersebut. Ia melihat bagaimana ritual itu bekerja, sebuah gerbang dibuka, bukan untuk dikendalikan, tetapi untuk membiarkan sesuatu keluar. Dan siapapun yang membuka gerbang itu akan menjadi target pertama. Namun sebelum Ishak bisa menggali lebih dalam, makhluk-makhluk kecil hasil muntahan keos menyerang pria itu dan mencabik-cabiknya hidup-hidup. Ishak hanya sempat menarik potongan informasi terakhir, bahwa ini berkaitan dengan kelompok yang sama yang selama ini bergerak dalam bayangan. Ishak menatap langit. Retakan itu mulai menutup. Namun suara raungan masih terdengar. Sesuatu telah berhasil keluar. Dan di dalam dirinya, sebuah pesan muncul, kehendak dari sesuatu yang lebih gelap. Sebuah perintah. Untuk membunuh, penangan kiamat. Makhluk itu jatuh menimpa sebuah rumah dengan suara berat yang menggetarkan. Namun alih-alih menghancurkan bangunan, tubuhnya justru menyebar seperti cairan hidup, meresap melalui dinding dan lantai. Bau busuk yang muncul menjadi satu-satunya peringatan bagi penghuni rumah, dan juga yang terakhir. Setiap makhluk hidup yang disentuhnya langsung larut, menjadi bagian dari tubuhnya. Ketika akhirnya mencapai jalanan, bentuknya mulai stabil, sosok hitam pekat dengan warna asing yang sulit dijelaskan, menyerupai makhluk berkaki empat seperti kelelawar, dengan kepala yang tak berbentuk seperti siput. Makhluk itu dikenal sebagai Endbringer, predator puncak dari sisa-sisa keos. Serangan pertama datang dari kejauhan. Kilat menyambar dan menghancurkan kepalanya, namun tubuhnya segera membentuk ulang dirinya. Basul Norton mengamati dengan tajam, menyadari bahwa meskipun wujudnya belum sempurna, makhluk itu tetap memiliki ketahanan luar biasa. Emperor Waltzemer memerintahkan Haltaba untuk menyerang lagi. Petir yang lebih besar menghantam tubuhnya, menciptakan lubang besar, tetapi celah itu kembali tertutup seperti air mengisi ruang kosong. Makhluk itu kemudian bergerak, mengalir seperti malam yang menyapu daratan. Semua yang disentuhnya lenyap tanpa sisa. Cahaya dari tanduk kaisar menjadi satu-satunya penghalang yang memperlambatnya. Menyadari bahwa serangan biasa tidak cukup, Basul dan René Lomerc bergerak dari dua sisi, mencari titik lemah. Mereka menemukan bagian yang tampak lebih padat di dalam tubuhnya, sesuatu yang mungkin merupakan inti. Dengan teknik pedang tingkat tinggi, mereka menyerang secara bersamaan, menembus tubuh makhluk itu dan meledakkannya dari dalam. Tubuh Endbringer runtuh. Namun itu belum berakhir. Sisa tubuhnya mulai berkumpul kembali, kini lebih kecil, lebih padat, dan jauh lebih berbahaya. Bentuknya berubah, wajahnya dipenuhi tentakel seperti gurita. Dalam keadaan terluka, Basul sempat terhambat, dan René segera menariknya menjauh. Makhluk itu mengejar mereka dengan tentakel yang bergerak cepat dan mematikan. Saat satu tentakel besar hendak menghantam Basul, Ishak muncul. Ishak Rea menangkap tentakel itu dengan tangan kirinya dan merobeknya dengan paksa.
Daging makhluk itu langsung larut ke dalam lengannya. Ia menyadari bahwa makhluk ini terbentuk dari warna dari luar, substansi yang juga ia kuasai. Dengan keunggulan hierarki, ia mulai menekan makhluk itu secara langsung. Pertarungan berubah menjadi kekacauan brutal. Ratusan tentakel menyerang dari segala arah, masing-masing dipenuhi sisa-sisa tubuh manusia dan makhluk lain yang telah dimakannya. Ishak menahan dengan tangan kirinya dan menyerang dengan pedang di tangan kanan, tetapi jumlah serangan terlalu banyak. Pada saat itu, cincin yang diberikan oleh Dietri hancur. Fragmen kristal itu mengaktifkan kemampuannya. Waktu melambat. Segala sesuatu bergerak dalam keheningan yang menyesakkan. Dalam pikirannya, Ishak mensimulasikan ratusan kemungkinan kematian, kegagalan, kesalahan berulang kali. Ia melihat setiap jalur serangan, setiap celah, setiap langkah yang mungkin diambil. Dalam ribuan kemungkinan itu, hanya satu yang menuju kemenangan. Ia melangkah. Dengan presisi sempurna, ia menebas, menghindar, dan menembus serangan. Ketika dunia kembali bergerak normal, pedangnya telah tertancap di kepala makhluk itu. Pertarungan berakhir. Tanpa membuang waktu, Ishak merobek tubuh makhluk itu dan menemukan inti yang mengatur bentuknya. Ia segera melahapnya menggunakan tentakel. Kekuatan baru mengalir ke dalam dirinya, ketahanan terhadap racun, penyakit, dan pengaruh berbahaya lainnya meningkat drastis. Namun yang lebih penting adalah hadiah dari chaos itu sendiri. Kekuatan, warna dari luar, yang ia miliki menjadi lebih kuat. Kini, bukan hanya sekadar alat penyamaran atau gangguan, tetapi juga memiliki kekuatan fisik nyata yang sebanding dengan kekuatan yang ia gunakan. Ishak berdiri di tengah sisa-sisa makhluk itu, menyadari bahwa pertarungan ini bukan sekadar serangan acak. Ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ishak menguji kekuatan baru yang baru saja ia peroleh. Aliran iman yang tersisa dari makhluk chaos tadi mengalir ke dalam tubuhnya, dan ia segera memanipulasi warna dari luar di tangannya. Ia membuatnya mencair seperti cairan, lalu mengeraskannya kembali menjadi bentuk padat. Saat beberapa laba-laba multifaset yang tersisa muncul dari reruntuhan dan menyerangnya dari belakang, duri-duri tajam terbentuk dari genangan warna itu, menembus tubuh mereka seketika. Setelah itu, bentuk tersebut kembali mencair dan menguap seperti gas, menghilang tanpa jejak. Ishak menyadari kemampuan ini sangat berguna, meskipun membutuhkan kekuatan ilahi yang besar untuk memaksimalkan potensinya. Ketika Basul Norton mendekat, Ishak segera menyembunyikan kekuatannya. Basul tampak terluka cukup parah, tubuhnya penuh luka bakar dan sayatan, terutama pada kaki yang tertusuk hingga membuatnya pincang. Namun perhatian Ishak segera beralih pada kondisi René Lomerk yang terlihat semakin buruk. Ia batuk hebat, darah mengalir dari mulutnya, dan bahkan potongan organ serta kaki-kaki hitam kecil tampak keluar bersamanya. Ishak mencoba menyembuhkannya dengan artefak dari Red Chalice, tetapi tidak ada perubahan. Ia menyadari bahwa René bukan terkena kutukan atau luka biasa, ia telah menghirup makhluk kecil dari tubuh Apokalipse Handler. Ketika René mulai panik dan berusaha menyayat tubuhnya sendiri untuk mengeluarkan makhluk itu, Emperor Waltzemer bertindak tanpa ragu. Tombaknya menembus tubuh René, dan api suci langsung membakar seluruh tubuhnya, termasuk makhluk-makhluk di dalamnya. Dalam sekejap, yang tersisa hanyalah tulang putih dan armor hangus. Basul menahan emosinya, sementara Ishak hanya bisa menatap dengan perasaan berat. Ia tidak menyalahkan keputusan Kaisar, tetapi ia tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa ia mungkin bisa menyelamatkannya jika ia menggunakan kekuatannya secara terbuka. Namun tidak ada waktu untuk berlarut. Warga mulai keluar dari rumah mereka, melihat cahaya tanduk Kaisar yang bersinar seperti matahari. Mereka berlutut, menangis, dan mulai memuji Kaisar sebagai penyelamat. Di tengah suasana itu,
Waldsemer justru mengalihkan seluruh pujian kepada Ishak. Ia menyatakan bahwa bukan dirinya, melainkan sang Holy Grail Knight, Ishak Isakrea, yang telah menyelamatkan mereka. Sorakan rakyat langsung beralih, gelombang iman dan pujian membanjiri Ishak tanpa henti. Ia merasa tertekan oleh perhatian itu, tetapi tidak bisa menolaknya. Setelah situasi mereda dan persiapan keberangkatan dimulai, Ishak mempertanyakan keputusan Kaisar. Namun Waldsemer menjelaskan dengan tenang bahwa semua memang bermula dari Ishak, dialah yang pertama mendeteksi konspirasi, menemukan pemanggil, menghentikan ritual, dan mengungkap keterlibatan pihak lain. Baginya, wajar jika Ishak menerima semua pujian itu. Ia bahkan menyebut bahwa menjadi pahlawan berarti duduk di atas tahta yang dibangun dari banyak kematian. Kemudian, Kaisar menunjukkan sesuatu yang ia temukan dari tubuh pemanggil, sebuah simbol angkeh yang hancur, milik seorang pendeta dari Codex of Light. Hal itu mengisyaratkan bahwa konspirasi ini mungkin melibatkan pihak dalam gereja itu sendiri. Ishak langsung memahami implikasinya. Jika benar, maka ini bukan sekadar serangan dari Chaos atau Immortal Order, tetapi juga permainan politik yang jauh lebih dalam. Waldsemer mengungkapkan kemarahannya secara terbuka. Ia tidak akan melupakan kematian Rene, dan ia berniat menghancurkan para pengkhianat di balik semua ini. Ia meminta bantuan Ishak untuk melakukannya. Ishak menyadari bahwa ambisi Kaisar mungkin jauh melampaui sekadar mempertahankan kekuasaan. Namun di balik semua itu, satu hal terus mengganggunya. Bagaimana Kaisar bisa menemukan angkeh yang bahkan Ishak lewatkan? Setelah kepergian Emperor Waldsemer dari Rougeberg diiringi sorakan rakyat, suasana kota belum benar-benar mereda. Namun pusat perhatian kini beralih sepenuhnya kepada Ishak Isakrea. Di tengah sisa-sisa euforia, sebuah pengumuman mengejutkan menyebar di antara para bangsawan, pertunangannya dengan Isolde Brand. Pengumuman itu dilakukan setelah pesta berakhir, membuat banyak bangsawan tidak sempat bereaksi selain menerima fakta. Awalnya mereka meragukan kelayakan Ishak menjadi bagian dari keluarga Brand, namun setelah mengetahui bahwa Kaisar sendiri terlibat, keraguan itu runtuh. Dalam tatanan kekuasaan, restu Kaisar jauh lebih penting daripada logika atau tradisi. Maka, meski enggan, mereka mengakui Ishak sebagai calon menantu keluarga bangsawan terbesar kedua di Kekaisaran. Upacara pertunangan berlangsung sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat. Setelahnya, Ishak dan Isolde berjalan di atas tembok kota Rougeberg. Ishak merasa jauh lebih lelah menghadapi interaksi sosial daripada pertempuran melawan makhluk-makhluk mengerikan. Ia harus berhati-hati dalam setiap kata, berbeda dengan sebelumnya saat ia menyamar sebagai Isolde dan tidak perlu berbicara sama sekali. Isolde sendiri tampak berbeda. Kecantikannya meningkat secara mencolok, kulitnya lebih halus, rambutnya berkilau, dan aura pesonanya semakin kuat setelah menyerap kekuatan Prophet of Red Flash. Namun perubahan itu tidak sepenuhnya ia sukai. Meski demikian, daya tariknya justru semakin memikat perhatian banyak pria di pesta. Di tengah angin dingin dari Laut Utara, percakapan mereka menjadi canggung. Isolde, yang kini bukan lagi seorang inkuisitor, meminta Ishak memanggilnya dengan namanya saja. Ia bahkan sempat menggoda dengan panggilan, "Darling," sebelum merasa malu sendiri. Percakapan mereka perlahan beralih ke hal yang lebih serius, tentang nama keluarga Ishak, apakah ia akan tetap sebagai Isakrea atau menjadi Brand. Ishak memilih menunda keputusan itu. Alasan dibalik percepatan pertunangan pun akhirnya terungkap. Isolde menyerahkan sebuah dokumen bersegel kekaisaran, penunjukan Ishak sebagai utusan khusus ke kerajaan Elil. Situasi politik yang memanas, ancaman dari gereja, serta insiden pembunuhan sebelumnya membuat Kaisar ingin Ishak segera berangkat. Duke Brand pun memutuskan untuk mengesahkan pertunangan sebelum kepergian itu, agar posisi Ishak menjadi jelas.
Menyadari bahwa ia terlalu menunjukkan kegembiraan untuk pergi, Ishak mencoba memperbaiki sikapnya. Ia mendekat, memeluk Isolde, dan mencium keningnya, berjanji akan kembali secepat mungkin. Isolde menerima dengan tenang, meski ekspresinya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Beberapa waktu kemudian, Ishak memasuki gereja dalam wilayah Rougebek, tempat para anggota keluarga Bran biasa berdoa. Ia datang untuk menyelesaikan satu hal penting sebelum keberangkatannya, verifikasi identitasnya oleh para pendeta Codex of Light. Di hadapan para imam, termasuk Ilya dan Juan Liard, Ishak berlutut dan menyatakan dirinya sebagai Holy Grail Knight. Ia tidak bisa berbohong di tempat yang dipenuhi kekuatan ilahi itu. Untuk membuktikan identitasnya, ia menunjukkan Luadin Ki, lalu memanggil mukjizat Lightos of the Watcher. Cahaya suci memenuhi ruangan, membuat para pendeta tak lagi meragukan klaimnya. Interogasi berlanjut pada bagaimana ia bisa kembali dari kematian. Ishak menjelaskan kisahnya, tentang pertemuannya dengan entitas dari Salt Council dan pengalamannya di alam setelah kematian. Ia juga menyebut nama Carlsen Miller, sosok legendaris yang ternyata telah mati dan kini menyesali pengkhianatannya. Pernyataan itu mengguncang para pendeta, namun tidak cukup untuk menggugurkan keabsahannya. Setelah diskusi singkat, mereka mencapai kesimpulan. Di bawah cahaya suci yang mengungkap kebenaran, mereka secara resmi mengakui Ishak. Ia tidak hanya diakui sebagai Holy Grail Knight yang kembali. Ia dianugerahi gelar baru, Saint of Resurrection. Namun pengakuan itu bukan tanpa konsekuensi. Para pendeta mengumumkan bahwa seorang malaikat agung, Sword of May, akan segera datang menemuinya. Dan Ishak harus menerima serta mengikuti perintahnya, sebagai bukti bahwa otoritas Codex of Light masih berkuasa atas dirinya. Pengakuan itu, alih-alih membebaskannya, justru mengikat Ishak lebih dalam ke dalam permainan kekuasaan yang jauh lebih besar.